Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Safira Wahyuni, NPM 1701020016, dan Eva Erika Putri, NPM 1701020058, akan mempresentasikan materi tentang kas dan setara kas. Nah, langsung saja kita masuk dalam materi yang pertama. Materi yang pertama ini akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Safira Wahyuni. Nah, apa itu kas dan setara kas? Nah, kas dan setara kas itu biasanya dilaporkan dalam satu akun di neraca. Nah, kas itu mencerminkan informasi tentang saldo uang kas yang ada di tangan maupun yang disimpan di bank yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, sedangkan setara kas itu merupakan investasi jangka pendek dan deposito yang sifatnya itu sangat liquid, yang dapat dikonversi ataupun dicairkan menjadi uang dalam jangka waktu yang pendek. Nah, biasanya itu kurang dari atau sama dengan 3 bulan atau setara dengan 90 hari. Yang selanjutnya ini ada sifat kas dan pentingnya pengendalian atas kas. Nah, kas itu kan merupakan aset yang paling lancar dibandingkan dengan aset yang lainnya. Nah, oleh sebab itu maka kas ini banyak digemari untuk dicuri ataupun dimanipulasi. Nah, banyak sekali transaksi yang baik secara langsung maupun tidak langsung itu dapat mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran dari kas. Nah, untuk mengamankan kas dan menjamin keakuratan atas catatan akuntansi kas, maka diperlukan pengendalian internal yang efektif. Nah, pengendalian internal yang efektif itu yang pertama terkait dengan penerimaan kas. Nah, untuk yang nomor 1 itu hanya karyawan tertentu saja yang secara khusus itu ditugaskan untuk menangani penerimaan kas. Dan yang kedua itu adanya pemisahan tugas antara individu yang menerima kas, mencatat atau membukukan kas, dan yang menyimpan kas. Dan yang ketiga itu ada setiap transaksi penerimaan kas itu harus didukung oleh dokumen pendukung transaksi tersebut. Nah, seperti contohnya itu struk pada kasus penerimaan uang lewat konter penjualan dan salinan bukti setor tunai ke bank. Nah, yang keempat itu uang hasil penerimaan penjualan harian atau hasil penagihan piutang dari pelanggan harus disetor ke bank setiap hari oleh bagian departemen kasir. Nah, yang terakhir itu atau yang nomor 5 itu dilakukan pengecekan independen atau verifikasi internal, yaitu seperti pengecekan antara penerimaan kas harian yang tercatat dengan total fisik uang kas tersebut. Untuk yang selanjutnya ini ada pengendalian internal terkait dengan pengeluaran kas. Nah, yang pertama itu terkait dengan penandatanganan cek. Nah, dalam penandatanganan cek ini hanya pejabat tertentu saja yang secara khusus itu memiliki otorisasi untuk menandatangani cek. Yang kedua itu adanya pemisahan tugas, yaitu antara individu yang menyetujui pembayaran, melakukan pembayaran, dan yang mencatat atau membukukan kas. Yang ketiga itu menggunakan cek yang telah bernomor urut tercetak. Nah, setiap cek itu harus dilampiri dengan bukti tagihan. Yang keempat itu dilakukan pengecekan independen atau verifikasi internal, yaitu dengan membandingkan antara cek dengan bukti tagihan dan mencocokkan dengan laporan bank atau rekening koran bulanan. Yang terakhir atau yang nomor 5 itu pemberian stempel pada faktur tagih lunas. Nah, faktur tagihan yang telah dibayar lunas itu harus segera distempel lunas. Selanjutnya ada penggunaan rekening bank. Nah, penggunaan rekening bank ini sangat efektif terutama dalam menunjang pengendalian atas kas. Nah, perusahaan itu dapat mengamankan kasnya dengan cara menyimpannya di bank. Pemanfaatan rekening bank ini dapat mengurangi jumlah uang kas yang harus dibawa sekaligus mengurangi resiko terjadinya kehilangan atas uang kas. Nah, di samping itu semua, dengan rekening bank itu memungkinkan pencatatan berganda, yaitu pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri dan pencatatan yang dilakukan oleh pihak bank. Nah, dalam penggunaan rekening bank ini terdapat cek dan biliet giro. Nah, cek itu merupakan dokumen tertulis yang ditandatangani oleh deposan atau khusus rekening giro, yang di mana bank itu akan membayarkan sejumlah uang ke individu atau entitas tertentu. Nah, sedangkan biliet giro itu hampir mirip dengan cek, tetapi terdapat perbedaan, yaitu kalau cek kan dapat dicairkan oleh si penerima cek pada saat waktu yang tidak ditentukan atau kapan saja, sedangkan biliet giro itu harus dicairkan pada saat jatuh tanggal tempo, yaitu sesuai waktu yang telah ditentukan.
Selanjutnya ada rekonsiliasi bank. Nah, uang kas di bank itu setiap akhir periode dibuat rekonsiliasi antara saldo kas menurut pencatatan perusahaan dengan rekening bank. Nah, dalam hal ini itu sangat mungkin sekali terjadinya perbedaan saldo di antara kedua catatan tersebut. Oleh sebab itu, rekonsiliasi dua kolom itu biasanya dilakukan untuk menetapkan atau mendapatkan saldo akhir yang benar atau yang sesungguhnya. Nah, untuk rekonsiliasi dua kolom, tampilan laporannya atau penyajiannya akan dibagi menjadi dua bagian atau dua sisi. Nah, sisi pertama itu memuat mengenai rincian koreksi atas saldo akhir menurut catatan bank, sedangkan sisi yang satunya lagi memuat rincian koreksi atas saldo akhir menurut catatan perusahaan. Nah, proses rekonsiliasi ini akan berakhir apabila masing-masing saldo akhir dari kedua sisi ini sudah sama. Nah, yaitu sesuai dengan saldo yang sebenarnya. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini bahwa tujuan dari rekonsiliasi bank itu tidak lain adalah untuk mencocokkan besarnya saldo antara catatan perusahaan dengan rekening koran yang telah diterbitkan oleh bank. Selanjutnya, ada penyebab timbulnya perbedaan antara saldo catatan menurut perusahaan dengan rekening koran yang diterbitkan oleh bank. Nah, yang pertama ini ada setoran dalam perjalanan. Nah, setoran yang telah diperhitungkan dalam catatan perusahaan sebagai penambah saldo kas di bank tetapi belum masuk dalam catatan rekening koran bank atau belum dikreditkan oleh bank yang bersangkutan. Nah, tujuan rekonsiliasi bank di sini itu yaitu setoran dalam perjalanan ini sifatnya akan mengoreksi atau menambah besarnya saldo kas di bank menurut rekening koran atau catatan bank. Nah, yang kedua itu ada cek yang masih beredar. Nah, pihak perusahaan di dalam pembukuannya itu sudah mengurangi besarnya saldo kas di bank menurut pembayaran utang ke kreditor atau supplier dengan menggunakan cek. Akan tetapi, sampai dengan akhir bulan itu kreditor atau supplier itu belum juga mencairkan uang tersebut ke bank, sehingga saldo kas di bank itu menurut rekening koran bank belum mencerminkan pembayaran tersebut atau belum didebit oleh bank yang bersangkutan. Nah, untuk tujuan rekonsiliasi bank, cek yang masih beredar ini sifatnya akan mengoreksi atau mengurangi besarnya saldo kas di bank menurut rekening koran catatan bank. Yang ketiga ada cek tidak cukup dana. Nah, yaitu perusahaan menerima cek pembayaran dari pelanggan. Nah, pihak perusahaan itu di dalam pembukuannya tentu saja akan segera menambahkan besarnya penerimaan ini ke dalam saldo kas di bank dengan cara mendebit akun kas di bank dan mengkredit akun piutang usaha atas nama pelanggan yang bersangkutan. Namun, ternyata setelah disetor ke bank, cek tersebut itu tidak bisa dicairkan atau ditolak oleh bank karena tidak cukup dana atau terdapat cek kosong. Nah, tujuan rekonsiliasi bank ini yaitu cek yang dikembalikan oleh bank karena tidak cukup dana ini sifatnya akan mengoreksi atau mengurangi kembali besarnya saldo kas di bank menurut catatan perusahaan. Nah, dalam pembukuan perusahaan lewat jurnal koreksi. Nah, cek tidak cukup dana ini lalu akan dibebankan kembali ke pelanggan yang bersangkutan, yaitu dengan cara memunculkan kembali akun piutang usaha dan mengkredit akun kas di bank. Yang terakhir ini ada kesalahan dalam pencatatan. Nah, kesalahan dalam pencatatan ini bisa saja terjadi baik dari pihak bank maupun dari perusahaan. Nah, perusahaan hanya akan membuat jurnal koreksi dalam pembukuannya apabila kesalahan pencatatan itu dilakukan oleh pihak perusahaan itu sendiri. Nah, untuk tujuan rekonsiliasi bank, nah jika jumlah tertentu itu telah salah dicatat oleh pihak perusahaan, maka selisih jumlah kesalahan tersebut seharusnya ditambahkan atau dikurangkan dari saldo kas di bank menurut catatan perusahaan, disertai dengan pembuatan jurnal koreksi. Demikian juga jika jumlah tertentu itu telah salah atau keliru dicatat oleh bank, maka selisih kesalahan tersebut seharusnya itu ditambahkan atau dikurangkan dari saldo kas di bank menurut catatan bank, tanpa perlu membuat jurnal koreksi dalam pembukuan perusahaan. Baik, saya Eva Erika Putri, NPM 1701020058 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Safera. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi dari rekonsiliasi bank.
Contoh yang pertama yaitu saldo menurut perusahaan 25.100.000, sedangkan saldo menurut bank 24.900.000. Yang kedua, bank telah menagih untuk PT Kencana Mulia sebuah wesel tagih berikut bunganya sebesar 4.700.000. Sedangkan nilai nominal dari wesel tersebut adalah 4.500.000. Nah, dalam hal ini pihak bank membebankan biaya penagihan sebesar 50.000 kepada PT Kencana Mulia. Yang ketiga, setoran uang pada tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp7.498.400 belum tampak dalam rekening koran bank pada bulan Juli tahun 2008. Yang keempat, bank telah keliru membebankan pengeluaran cek PT Kencana Mulia sebesar Rp401.600 ke dalam rekening PT Kencana Mulia. Yang kelima, cek yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum juga diuangkan oleh supplier sampai dengan akhir bulan Juli tahun 2008 sebesar Rp8.800.000. Yang keenam, pembayaran utang kepada kreditor sebesar Rp825.000 telah keliru dicatat dalam pembukuan perusahaan. Nah, bagian akuntansi PT Kencana Mulia mencatat akun kas di sebelah debit dan akun utang usaha di sebelah kredit di dalam jurnal. Yang ketujuh, cek dari pelanggan yaitu PT Lonely Green sebesar Rp4.228.000 ditolak oleh bank karena tidak ada dana. Yang kedelapan, penerimaan uang sebagai hasil dari penagihan ke pelanggan sebesar Rp797.600.000 telah keliru dicatat oleh bagian akuntansi sebesar Rp779.600. Yang kesembilan, bank telah membebankan biaya administrasi sebesar Rp128.000 ke dalam rekening perusahaan. Tetapi hal ini belum dicatat oleh bagian akuntansi perusahaan. Yang terakhir, bank telah mengkredit rekening perusahaan untuk jasa giro bulan Juli tahun 2008 sebesar Rp230.000. Tetapi hal ini belum dicatat oleh bagian akuntansi perusahaan. Nah, di dalam contoh, kita diminta untuk membuat rekonsiliasi saldo bank dan saldo buku untuk mencari saldo kas in bank yang benar per tanggal 31 Juli 2008 serta membuat ayat jurnal koreksi yang diperlukan. Selanjutnya, ini adalah contoh rekonsiliasi bank dari PT Kencana Mulia per tanggal 31 Juli 2008. Yang pertama yaitu saldo menurut catatan bank Rp24.900.000 ditambah kesalahan dalam pencatatan Rp401.600 ditambah lagi setoran dalam perjalanan Rp7.498.400 dikurangi cek yang masih beredar Rp8.800.000, maka saldo bank yang benar yaitu 24 juta. Selanjutnya, saldo menurut catatan perusahaan 25.100.000, piutang wesel dan bunga yang ditagih oleh bank 4.700.000, kesalahan dalam pencatatan 18.000, jasa gironya 230.000 dikurangi kesalahan dalam pencatatan 1.650.000 dikurangi cek tidak cukup dana 4.228.000, biaya penagihan 50.000 dikurangi lagi biaya administrasinya 120.000, maka saldo buku yang benar yaitu 24 juta. Selanjutnya, kita membuat jurnal koreksinya. Yang pertama, utang usaha di sebelah debit 1.650.000. Di sebelah kreditnya ada kas di bank sebesar 1.650.000.
Yang selanjutnya, piutang usaha di sebelah debit 4.228.000, sedangkan di sebelah kreditnya kas di bank 4.228.000. Yang ketiga, kas di bank di sebelah debit 4.700.000, sedangkan di sebelah kredit ada piutang wesel 4.500.000 dan pendapatan bunga 200.000. Yang selanjutnya kas di bank 18.000 dan yang di sebelah kredit piutang usaha 18.000. Selanjutnya kas di bank 230.000 dan di sebelah kredit pendapatan bunga 230.000. Yang terakhir, beban administrasi lainnya di sebelah debit 170.000 dan kas di bank sebelah kredit sebesar 170.000. Yang selanjutnya yaitu penggambaran penyusunan laporan rekonsiliasi bank dalam bentuk 4 kolom berdasarkan catatan PT Happy Mall. Saldo kas di bank awal Agustus 2010 menurut catatan perusahaan 100 juta, sedangkan menurut rekening korannya 120 juta. Penerimaan dalam bulan Agustus 2010 menurut catatan perusahaan 147.500, sedangkan menurut rekening koran 120 juta. Pengeluaran selama bulan Agustus 2010 menurut catatan perusahaan 117.300, sedangkan menurut rekening koran 140 juta. Saldo kas di bank akhir Agustus 2010 menurut catatan perusahaan ada 130.200, sedangkan menurut rekening koran 100 juta. Nah, ternyata berdasarkan hasil dari pemeriksaan terhadap buku kas perusahaan dan laporan rekening koran banknya, diperoleh informasi penyebab terjadinya perbedaan. Yang pertama, setoran pada tanggal 31 Juli sebesar 40.700.000 baru dibukukan oleh bank pada tanggal 1 Agustus. Yang kedua, setoran pada tanggal 29 Agustus sebesar 72 juta belum masuk dalam rekening koran bank pada bulan Agustus. Yang ketiga, pada tanggal 31 Agustus sore hari diterima kas sebagai pelunasan piutang dari pelanggan sebesar 6.800.000 di mana oleh kasir baru disetorkan pada keesokan harinya. Yang keempat, hasil penagihan piutang pada tanggal 12 Agustus sebesar 6.500.000 telah keliru dicatat sebesar 5.600.000. Yang kelima, hasil penagihan piutang lewat bank pada tanggal 16 Agustus sebesar 7.500.000, berikut bebannya sebesar 100.000 belum dicatat oleh perusahaan. Yang terakhir, cek yang masih beredar pada akhir bulan Juli sebesar 60 juta sudah dicairkan oleh pemegangnya pada bulan Agustus. Sedangkan pada akhir bulan Agustus, besarnya cek yang masih beredar adalah 39.800.000. Yang selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan, pendapatan jasa giro bulan Juli sebesar 1 juta dicatat oleh perusahaan pada tanggal 3 Agustus, sedangkan pendapatan jasa giro untuk bulan Agustus sebesar 3.200.000 baru dicatat oleh perusahaan pada tanggal 2 September. Yang selanjutnya, biaya administrasi bank bulan Juli sebesar 300.000 dicatat oleh perusahaan pada tanggal 3 Agustus, sedangkan biaya administrasi bank untuk bulan Agustus sebesar 200.000 dicatat oleh perusahaan pada tanggal 2 September. Yang terakhir, setoran cek yang diterima dari pelanggan pada tanggal 12 Agustus sebesar 2.500.000 dinyatakan tidak ada dananya. Maka kita diminta untuk membuat rekonsiliasi bank per tanggal 31 Agustus 2010 dalam bentuk 4 kolom dan membuat ayat jurnal koreksi yang diperlukan. Ini adalah contoh rekonsiliasi bank PT Happy Mall per tanggal 31 Agustus
dalam bentuk 4 kolom. Nah, di dalam 4 kolom ini yang pertama yaitu rekonsiliasi awal tanggal 31 Juli, setoran atau pemasukan di kolom keduanya, dan kolom ketiganya penarikan atau pengeluaran, dan kolom keempat atau kolom yang terakhir yaitu rekonsiliasi akhir per 31 Agustus. Nah, ini untuk jurnal koreksinya. Yang pertama yaitu beban administrasi lainnya di sebelah debit 200.000 dan kas di bank di sebelah kredit 200.000. Yang selanjutnya kas di bank di sebelah debit 7.400.000 dan beban administrasi lainnya di sebelah debit 100.000 serta piutang usaha sebesar 7.500.000 di sebelah kredit. Yang selanjutnya kas di bank 3.200.000 dan pendapatan bunga 3.200.000 di sebelah kredit. Yang selanjutnya piutang usaha 2.500.000 di sebelah debit, kas di bank di sebelah kredit 2.500.000. Yang terakhir, kas di bank sebesar 900.000 di sebelah debit dan piutang usaha di sebelah kredit sebesar 900.000. Yang selanjutnya yaitu dana kas kecil. Nah, sistem dana kas kecil ini dibuat untuk pembayaran-pembayaran yang jumlahnya relatif kecil dan sering terjadi. Seperti misalnya membeli perangko, vas bunga, meja tamu, membayar langganan koran harian, ongkos transportasi untuk menjenguk karyawan yang sakit, dan lain sebagainya. Nah, di sini dijelaskan contoh jurnal sistem dana kas kecil metode tetap dan metode tidak tetap. Di dalam metode tetap, jurnal pembentukan kas kecilnya yaitu kas kecil di sebelah debit dan kasnya di sebelah kredit. Sedangkan untuk jurnal pembayaran dana kas kecilnya untuk metode tetap tidak ada jurnal. Dan untuk jurnal pengisian kembali dana kas kecil metode tetap, ongkos angkut masuk di sebelah debit, beban lainnya di sebelah debit, dan kas di sebelah kredit. Dan untuk jurnal metode tidak tetap, jurnal pembentukan dana kas kecil di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Sedangkan untuk jurnal pembayaran dana kas kecilnya untuk metode tidak tetap, ongkos angkut masuk di sebelah debit, beban lainnya di sebelah debit, dan kas kecilnya di sebelah kredit. Yang terakhir, jurnal pengisian kembali dana kas kecil untuk metode tidak tetap, kas kecil di sebelah debit dan kasnya di sebelah kredit. Yang selanjutnya laporan arus kas. Nah, fokus utama dari pelaporan keuangan adalah laba, dan informasi mengenai laba merupakan indikator yang baik untuk menentukan atau menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas di masa yang akan datang. Laporan arus kas ini dibutuhkan karena yang pertama, kadangkala ukuran laba itu tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Yang kedua, seluruh informasi mengenai kinerja perusahaan selama periode tertentu dapat diperoleh melalui laporan arus kas ini. Yang ketiga, dapat dipergunakan sebagai alat untuk memprediksi arus kas perusahaan di masa yang akan datang. Nah, laporan arus kas ini merinci sumber penerimaan maupun pengeluaran kas berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Informasi apapun yang kita ingin ketahui mengenai kinerja perusahaan selama periode tertentu tersaji secara ringkas lewat laporan arus kas. Laporan arus kas juga dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis apakah rencana perusahaan dalam hal investasi maupun pembiayaan telah berjalan sebagaimana mestinya. Laporan arus kas ini biasa digunakan manajemen untuk mengevaluasi kegiatan operasional yang berlangsung dan merencanakan aktivitas investasi dan pembiayaan di masa yang akan datang. Laporan arus kas juga digunakan oleh kreditor dan
investor dalam menilai tingkat likuiditas maupun potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang selanjutnya yaitu akuntansi pajak. Di sini diilustrasikan pembukuan atas penghasilan bunga dengan menggunakan metode neto. Misalnya bahwa PT Hijau Daun memperoleh jasa giro sebesar 2 juta. Jumlah penghasilan brutonya. Penghasilan bunga ini dipotong PPh final sebesar 400.000. Adapun ayat jurnal yang dibuat oleh PT Hijau Daun untuk membukukan penghasilan bersihnya dengan menggunakan metode neto atas jasa giro yang diterimanya adalah kas di banknya sebesar 1.600.000 di sebelah debit dan pendapatan bunganya 1.600.000 di sebelah kredit. Yang selanjutnya kas di bank 1.600.000 di sebelah debit, PPh pasal 4 ayat 2 di sebelah debit 400.000 dan pendapatan bunganya 2 juta di sebelah kredit. Dengan menggunakan metode bruto, PPh final sebesar 400.000 ini diperlukan sebagai beban, yaitu beban operasional dengan klasifikasi beban umum dan administrasi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.